أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur hanya teruntuk bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang tak sanggup kita menghitungnya. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah perintahkan untuk dipelihara, dijaga sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah kelak memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap istiqomah sampai datangnya al-yakin dan keluar kita dari alam dunia ini sebagai seorang muslim dan muslimah, membawa iman, membawa kalimat thayyibah La ilaha illallah. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah al-Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula semoga terlimpah pula salawat dan salam bagi keluarga Ahlul Bait serta ummahatul mukminin, istri-istri beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita akan mengkaji satu judul atau tema, yakni jeritan alam kubur. Emangnya ngapain kok jerit-jerit? Emang ada pernah orang yang mendengar jeritan di kubur? Belum pernah. Barangkali ada yang pernah mendengar jeritan di alam kubur. Ibu tahu dari mana kok belum pernah dengar, kok yakin ada jeritan? Hah? Orang menjerit itu biasanya apa, Bu? Sakit ya, menjerit. Nah, kalau sakit itu diapain? Disiksa atau dipijet? Disiksa. Ya dipijet kadang menjerit, tapi menjerit enak atau setelah itu ya merasakan sehat. Ini bukan pijatan ini ternyata siksa. Yang dimaksud dengan jeritan di sini karena dia disiksa. Berarti kalau kita bicara tentang siksa, maka di dalam kubur itu ada azab. Ada azab atau siksa. Kemudian kubur yang dimaksud di sini yakni alam kubur, bukan kuburan. Beda loh alam kubur dengan kuburan. Kalau alam kubur itu nama lainnya alamul barzakh. Saat dipisah ruh dari jasad, jasadnya berada di kuburan, ruhnya di alam kubur atau di alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh itu dimensi waktu. Saya ulang, alam kubur atau alam barzakh itu dimensi waktu. yang manusia tidak bisa menembusnya.
baik dia kembali ke dunia ataupun mendahului ke akhirat. Makanya dia disebut dengan barzakh. Barzakh itu dinding, kalau bahasa Al-Quran menyebutkan seperti itu. Di dalam surah Al-Mu'minun, coba di dalam surah 23, yaitu pada ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, apa kata orang kafir? Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku hidup di dunia. Kembali ruhnya ke dunia dan jasadnya keluar dari kubur, mungkin keluar dari kuburan. Tetapi apa kata Allah Jalla wa'ala? Mereka pengen kembali untuk apa? Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, sekali-sekali tidak. kalla, sekali-kali tidak akan mungkin itu terjadi. Kenapa demikian? Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Innaha kalimatun huwa qailuha, karena itu hanya sekedar ucapan yang dia ucapkan di lidah, di lisan-lisan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kembali ke dunia. Kalau sudah berada di alam kubur, maka dia tidak akan bisa pulang balik ke dunia ini. Makanya Allah sebut, dan di hadapan mereka, lanjut, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya, ada barzakh. Apa barzakh itu? Yaitu dinding, batas, blok yang tidak akan bisa ditembus. Ila yaumi yub'atsun, sampai dia dibangkitkan oleh Allah, yaitu di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, kalau orang sudah masuk ke alam kubur, dia berada di tempat itu sampai dia dibangkitkan. Nah, di sanalah ruh-ruh itu berada di dimensi barzakh, dimensi waktu. Adapun tempatnya bisa jadi di langit. Itu dimensi ruangnya. Naik lagi ada dimensi ruang di atas langit, yaitu Sidratul Muntaha. Itu dimensi ruangnya. Tapi dimensi waktunya barzakh, nggak bisa kemana-mana. Tidak bisa balik ke dunia, karena dunia itu dimensi waktu. Adapun ruangnya adalah bumi. Beda loh dunia dengan bumi. Ya, kalau dunia dimensi apa? Waktu. Kalau bumi dimensi apa? Ruang. Yang benar itu bola bumi atau bola dunia? Bola bumi. Kalau dunia itu dimensi waktu, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, karena waktu itu abstrak. Beda dengan bumi. Walaupun di situ ada perdebatan bumi itu bulat atau datar, tapi dia adalah dimensi ruang. Karena di atas bumi ada langit. Langit dimensi apa? Ruang. Di atas langit ada Sidratul Muntaha. Itu pun juga ruang. Di atas Sidratul Muntaha ada lagi ruang yang bernama Jannah, yaitu
surga. Cuman belum ditempati untuk saat ini dengan ruh dan jasad. Kalaupun ditempati, yang menempati di sana hanya ruhnya saja, tidak berserta apa? Jasadnya. Karena jasad orang yang mati ada di mana? Di bumi, di ruang bumi, berkalang tanah. Nanti saatnya ketika dimensi akhirat akan dikembalikan jasad dan ruhnya berkumpul kembali. Itulah hari kebangkitan. Nah, jadi barzakh ini alam kubur, dimensi waktu. Dia bisa ditempatkan terserah kehendak Allah. Ada kalanya di langit, ada kalanya di Sidratul Muntaha, ada kalanya di surga. Contoh di langit, yaitu ruhnya para nabi. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan para nabi di setiap langit. Sekalipun tidak seluruh nabi ada di sana. Padahal 124.000 nabi jumlahnya. Nabi hanya bertemu dengan beberapa nabi. Ada Nabi Adam di langit pertama, ada Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria di langit kedua, ada Nabi Yusuf di langit ketiga, ada Nabi Yusuf di langit Nabi Idris di langit keempat, ada Nabi Harun di langit kelima, ada Nabi Musa di langit keenam, ada Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Itu nabi-nabi yang disebutkan dalam riwayat hadis yang panjang tentang Isra dan Mi'raj. Naik lagi Sidratul Muntaha. Ruh siapa? Ruh orang-orang mukmin. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, kita buka Muslim di nomor 2448. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Baik, silakan dibaca di situ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Iya, setelah dicabut oleh malakul maut, maka diserahkan ruh itu kepada 2 malaikat yang membawa ruh itu, dibawa ke langit. Jadi beda yang mencabut dan yang membawa. Malakul maut hanya bertugas untuk apa? Mencabut. Dia tidak akan bertugas membawa ruh itu naik ke langit. 2 malaikat ini ada yang menyebutkan dia adalah malaikat rahmat dan malaikat azab. Berdasarkan hadis tentang orang yang membunuh 100 orang. 2 malaikat yang mau membawa ruhnya itu, yakni malaikat rahmat dan azab, berebut. Ini hak saya nih. Ini orang durjana ini. Satunya tidak, dia sudah taubat. Datang malaikat ketiga memberi penengahan. Supaya apa? Mengukur jaraknya dari tempat dia meninggal sampai dia hijrah. Lebih dekat kemana? Akhirnya lebih dekat ke tempat dia hijrah. Maka dibawalah oleh malaikat rahmat. Baik. Maka 2 malaikat datang membawa ruh itu. Kata Hamad, lanjut. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasuri. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Iya, heboh di sana. Ruh yang baik datang dari bumi. Lantas apa kata malaikat? Sallallahu alaika. Malaikat penduduk langit memberikan sholawat kepada mereka. Sallallahu alaik. Yang artinya, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Mendapatkan doa dari malaikat, baik ruhnya maupun jasadnya. Kemudian dibawa ruh itu kemana? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia
ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, lantas Allah berfirman memberitahu kepada malaikat sang pembawa ruh tadi itu. Kata Allah, bawa dia ke Sidratul Muntaha, biarkan dia di sana sampai datangnya hari kebangkitan. Kalau sudah sampai di sana, di mana? Di Sidratul Muntaha, pengen balik ke Malang nggak? Laupo rumsak loh. Sidratul Muntaha ini tempat yang indah. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu menjumpai pohon yang sangat besar, buahnya besar, daunnya besar, dan selalu berubah-ubah warnanya. Kata beliau, aku tak sanggup membayangkan betapa indahnya tempat ini. Kalau orang sudah di sana, pengen balik ke Sawo Jajar, laupo, udah enak di sana. Jadi nggak ada pengen pulang ke dunia kalau sudah ditempatkan di tempat yang indah. Sekalipun dia pengen balik, nggak bakal dia diberi kesempatan oleh malaikat. Ya, jadi ini dimensi apa? Dimensi barzakh, dimensi alam kubur, yaitu dimensi waktu. Yang waktu barzakh ini bisa ditempatkan ada kalanya di langit, ruh para nabi. Ada kalanya ditempatkan di Sidratul Muntaha, ruh orang-orang beriman yang mungkin termasuk para nabi dan juga para rasul. Tetapi tidak disebutkan secara spesifik siapa nama-nama mereka. Sekalipun nabi dan rasul itu banyak, tapi juga ada kalanya bahwa ruh ditempatkan yang lebih tinggi, yaitu di surga. Siapa yang ditempatkan ruhnya di surga? Yaitu ruh para syuhada, orang yang mati syahid. Cuman karena dia nggak punya casing, nggak punya jasad, jasadnya di mana orang yang mati syahid? Di bumi. Ruhnya yang ada di sana dipinjami dulu dengan jasad. Tapi jasad yang ada ruhnya juga, yaitu burung-burung hijau. Ruh itu ditempatkan di dalam perut burung itu. Sehingga ketika burung yang di surga ini terbang setiap pagi memakan buah-buah surga, dia merasakan kenikmatan dan dia melakukan journey, traveling kemana-mana. Di sore hari dia balik, hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Riwayat ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Ibnu Katsir di sini? Belum punya. Nanti kitabnya dilengkapi ya. Ya. Punya kitab Bukhari. Ini yang baru ada apa di sini? Ibnu Majah, Abu Dawud, nanti Bukhari, nanti Muslim, nanti tafsir Ibnu Katsir. Ya untuk kajian kita. Kalau enggak sebagai inventaris masjid. Bisa memberikan saran untuk takmir atau DKM untuk membeli tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu bisa buka dan baca. Sehingga apa yang saya sampaikan ini bukan katanya. Udah bukan waktunya ngaji itu katanya. Harus berdasarkan dalil. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ngaji itu harus ada dasarnya, ada sumbernya. Kita ini sudah terlalu banyak ngaji ngalor ngidul tapi kata orang nggak jelas. Ya, baik. Jadi itu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, yakni surah Al-Baqarah. Nanti kalau punya di rumah tafsir Ibnu Katsir, buka surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua pada ayat yang ke-154. Allah Jalla wa Ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Iya. Wala taqulu, dan jangan kau katakan
liman yuqtalu fi sabilillah, terhadap orang-orang yang gugur mati di jalan Allah Jalla wa Ala, amwat, bahwa dia mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, memperoleh rizki dari Allah. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Itu orang yang mati syahid. Bahkan dia mendapatkan keutamaan orang yang mati syahid itu bukan hanya ini. Ada 6 keutamaan orang yang mati syahid. Di antaranya yakni dia diberikan nikmat dimasukkan ke dalam surga. Ada nikmat yang lainnya. Coba dibuka Tirmizi 1663. Tadi ada yang pegang Tirmizi tadi. Dibawa kemana Tirmizinya? Ya, jilid berapa itu? Jangan jilid 1 ya, jilid 1. Bawa aja jilid semuanya. Loh, si perawan turun dibuka. Mangkane nek gak ngaji ini lah gak dibuka. Sing tuku wis mati bukune sik. Iya sih, bungkusan. Takutnya nanti orangnya udah meninggal belum dikaji ya. Alhamdulillah. Jilid berapa? 1663. Jilid 2 ya? Atau jilid 1? Kelihatannya jilid 2 kelihatan. Seribu 1663. Begitu udah ketemu langsung dibaca. Abdullah bin Abdurrahman menceritakan pada kami. Nu'aim bin Hamad menceritakan pada kami. Baqiyah bin Al-Walid menceritakan pada kami dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Lisyahid, bagi orang yang mati syahid indallah, di sisi Allah, sittu khisalin, ada 6 balasan. Yang pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. yughfaru lahu fi awwali daf'ihi, diampuni dosanya sejak tetes darah pertamanya, sudah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi gak nunggu habis darahnya, begitu netes darah yang pertama Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ia akan melihat tempatnya di surga. wa yara ma'aduhu minal jannah, dia melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. wa yujazu min azabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar, dibebaskan dari fitnah kubur atau azab kubur, dan juga diberi keamanan orang itu dari al-faza'ul kubra,
yaitu ketakutan yang besar di hari kiamat. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. iya. Wa yudha'u ala ra'si tajul waqar. Diletakkan di atas kepalanya yaitu mahkota kewibawaan. Nah, mahkota ini memiliki bebatuan, batu-batu permata. Ada zamrud, ada yakut. Satu batu yakut nilainya berapa? Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Al-yakutahu mina khairun minad dunya wa ma fiha. Satu batu yakut yang ada di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini satu dunia mek waktu situ toi. Berarti orang yang di surga itu kaya banget nggak? Iya. Bisa beli dunia dan seisinya hanya dengan satu batu mahkota yang ada di mahkotanya itu. Dan yang kelima, ia akan dikawinkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Dikawinkan, dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Itu belum istri dunianya tuh, kalau punya istri masuk surga. Ini baru yang dari apa? Bidadari. Berapa? 72. Ini bapak-bapak seneng ini ngajinya. Tapi syaratnya harus mati apa? Ya. Kemudian yang ke-6, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Wa yushaffa'u fi 70 minal aqarib. Diterima syafaatnya, pertolongannya untuk 70 anggota keluarganya. Bisa nulung bapaknya, nulung orang tuanya, ibunya, ke atas ke bawah. Bapak, kalau bapak, ibu sudah apa? Mungkin kakek dan nenek. Habis kakek dan nenek, di atasnya lagi siapa? Mungkin buyutnya. Habis buyutnya, cangganya. Habis cangganya, waringnya. Habis waringnya, utek-uteknya. Habis utek-utek, gantung siwurnya. Ya, 7 turunan ke atas sampai ke bawah. 70 itu banyak atau sedikit? Banyak. Itulah keutamaan orang yang mati syahid. Makanya dikejar-kejar orang. Tapi harus jihad, berperang membela agama. Makanya kalau kita pengen bebas dari azab kubur, dari fitnah kubur, cara yang instan mati syahid. Nah, ini dia ditempatkan di mana tadi ruhnya? Di surga. Ikhwatal iman aizakumullah. Kalau sudah di sana pengen balik lagi nggak ke dunia? Nggak akan pengen balik lagi ke dunia. Ya walaupun tidak seperti ini, sebagai orang yang the best, manusia yang mendapatkan nikmat di alam barzakh, paling tidak ya kita matinya dalam kondisi apa? Husnul khotimah, ya. Sehingga kita nanti terserah mau dengan cara apa kita dimatikan dan di mana serta kapan, yang penting dalam kondisi husnul khotimah. Tentu kalau kita meninggalnya husnul khotimah, maka di alam kubur atau di alam barzakh mendapatkan siksa atau nikmat. Nikmat, menjerit atau tersenyum. Tersenyum. Kurung-kurung istaqom. Ya Allah. Bismillah nanti. Kalau banyak nanti gak usah kajian, cuma jawab pertanyaan aja. Baik, ikhwatal iman, para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. 2 pilihannya. Kalau tidak nikmat, maka siksa. Cuma ada itu. Tentu kita berharap kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala ketika kita masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Dan kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kita mendapatkan azab kubur. Makanya kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari azab kubur.
setiap saat, setiap hari, minimal 5 kali. Karena Nabi menganjurkan kita membaca doa perlindungan dari azab kubur itu, yakni sebelum kita mengucapkan salam. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni di dalam hadis Muslim di nomor 545. Ini versi KBC ya. Nanti kalau kita punya kitabnya dibuka, itu versi KBC penerbit Malaysia. Adapun di versi yang lain nomornya nggak sama. Tapi paling tidak ini bisa dicek nanti, yaitu di dalam bab masalah sholat, yaitu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita mengucapkan salam, setelah kita membaca tasyahud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, silakan dibaca di depan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang kalian sedang duduk tahiyat, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Idza tashahhada ahadukum, jika kalian selesai bertasyahud, falyasta'id billah min 4, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian Nabi mengajarkan doanya. Apa itu? Lalu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari azab atau siksa jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil masiih mahya, wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masiih dajjal, dan dari keburukan atau fitnah munculnya Dajjal. Berarti nomor berapa ini? Berlindung dari azab kubur. Nomor 2. Setelah dari siksa jahanam, yaitu siksa neraka, berlindung dari siksa kubur. Ini menandakan azab kubur itu ada atau tidak? Ada. Ahlus sunnah meyakini bahwa alam kubur itu ada nikmat, ada azab. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Kelompok ini tidak meyakini adanya azab kubur. Karena mereka berdalil, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur, itu hadis-hadis yang sifatnya ahad. Hadis ahad. Sementara dia tidak meyakini hadis ahad dalam perkara akidah. Maka dibantah. Dalam Islam itu diterima tidaknya hadis bukan karena dia ahad atau kebalikannya, yaitu mutawatir. Kalau ahad itu diriwayatkan oleh satu jalur periwayatan dari seorang sahabat. Beda dengan mutawatir yang diriwayatkan dari banyak jalur dan banyak sahabat. Pada hadis tentang azab kubur ini banyak para sahabat yang meriwayatkan dengan banyak redaksi. Ikhwatal iman, para ibu saudari sekalian, maka jangan kita sampai terkena subhat orang yang menganggap bahwa azab kubur itu tidak ada. Sudah dimulai itu siksa ketika orang sudah masuk ke dalam alam kubur atau alam barzakh. Maka kita berlindung kepada Allah dari azab kubur tersebut. Baca doa ini. Bisa hafal tak turun? Sing hafal bisa hafal, sing turun ya turun. Makanya dihafalkan ya. Nanti yang belum hafal, nah minta temannya, "Jeng, aku kok turun hafal. Tolong tulisno ya." Ya, atau nang di bisa boleh dungane, hafalkan ini. Penting. Bahkan dalam riwayat yang lain pun banyak. Ketika Nabi SAW mengubur jenazah, yaitu seorang sahabat Ansar. Setelah itu Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat ketika itu. Nabi berpesan, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Itu pesan Nabi. Bahkan beliau ucapkan itu di mana? Di kuburan. Setelah mengubur jenazah sahabatnya.
Buka Abu Dawud jilid ketiga nomor 4753. Panjang ya? Ya nggak apa-apa dong, meskipun panjang. Ya kan dapat pahalanya banyak. Kurung-kurung Ustaz Cetowong nih. Ya. Udah ketemu dari Al-Barra bin Azib. Silakan. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansar. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Terus? Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab siksa api, siksa kubur. Iya, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ista'idzu billah, minta tolonglah kalian, berlindunglah kalian kepada Allah min adabil qabr, dari azab kubur. Beliau mengatakan itu sebanyak berapa kali? Beliau ucapkan hal itu 3 kali. Kemudian ketika mayat mendengar suara sandal, orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, iya. Jadi yang terdengar suara apa? Suara terompah atau sandal. Ya cuman itu dalilnya. Maka suara HP orang yang nganterin kedengeran nggak? Nggak ada dalilnya. Makanya kita nggak perlu memberi bocoran jawaban pertanyaan kubur. Kan ada kan tradisi seperti itu, memberi bocoran. Mayit siro bakal ditekani malaikat luru, situ jenengi mungkar, situ jenengi nakir. Siro bakal ditakoi man rabbuka, sopo pangeranmu, mongko jawaban pangeranku Allah. Dikasih bocoran nggak? Dengar nggak dia? Nggak dengar. Karena yang terdengar suara apa tadi? Cuma terompah atau sandalnya. Kenapa terdengar? Karena dia menempel di tanah. Maka tidak ada tuntunan ya mentalkin orang yang mati supaya dia bisa menjawab pertanyaanku kubur. Mentalkin itu sebelum dia mati. Makna talqin itu menuntun. Dituntun dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Itu yang sunnah. Kalau sudah mati nggak perlu diberitahu. Baik, kemudian ia akan ditanya, siapakah Tuhannya? Ketika mayit mendengar suara sandal orang yang meninggalkan area pemakaman itu, maka ia ditanya dengan apa? Dengan beberapa pertanyaan. Pertama, siapakah Tuhanmu? Man rabbuka. 2, apa agamamu? Wa ma dinuk. 3, dan siapakah nabimu? Wa ma bu'ittu atau man bu'ittu ilaik. Siapa yang diutus kepadamu? Atau wa ma nabiyuk, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kemudian dalam redaksi yang lain apa kata Nabi? Datanglah 2 malaikat dan menundukkannya. Mendudukkannya. Didudukkan di mana? Di alam kubur atau di kuburan? Di alam kuburnya. Kalau di kuburan gak cocok. Di alam kubur didudukkan ruhnya untuk ditanya oleh siapa? Malaikat. Malaikat siapa ini?
Sudah kenal nggak sama dia? Hah? Pengen kenalan? Buka Tirmidzi, ibu tetap di Abu Dawud, stay true di situ. Ibu sekarang buka di Tirmidzi 1071, jilid pertama. Sudah ketemu 1071. Kalau tadi riwayat Barok bin Azib, ini riwayat atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi nanti kita akan bahas tentang masalah nikmat dan adab kubur ini. Pertama tadi di Abu Dawud dari Al-Bara bin Azib. Di Tirmidzi yakni dari siapa? Abu Hurairah. Ya. Kemudian nanti kita akan bahas di Bukhari, yaitu riwayat Anas bin Malik. Baik, sudah? Silakan baca dari awal. Abu Salamah Yahya bin Khalaf al-Bashri menceritakan pada kami, Bishr bin Al-Mufaddal memberitahukan pada kami dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berarti dari siapa? Dari Abu Hurairah. Terus? Ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antara kamu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Udah tahu sifatnya? Malakani, dua malaikat yang akan datang dengan sifat aswadani, azraqani, hitam kebiru-biruan. Jadi kalau ada nanti makhluk warnanya hitam kebiruan, serem nggak? Serem. Itu sifatnya. Nanti kalau di alam kubur bertemu dengan makhluk seperti itu, ibu tanya, mungkar nih? Nek wani. Urung takok wis dibentak sampean. Ini sifatnya ini. Warnanya aswadani, azraqani, hitam kebiru-biruan. Siapa namanya? Lanjut. Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Nah, berarti kita kenal nggak? Dari sifatnya sudah tahu. Satu aja sudah cukup. Namanya Munkar, satunya Nakir. Sifat badannya warnanya apa? Hitam kebiruan. Ya sudah, itu sudah jelas. Karena kita belum pernah melihat makhluk seperti itu. Pernah nggak? Belum. Ini ono uang ireng kebiruan, medeni nggak? Terus. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, Nabi Muhammad? Mayat menjawab seperti sebelum ia mati. Iya, baik. Kita sudah kenal siapa yang nanti datang, yaitu Munkar dan Nakir. Abu Dawud, kembali. Sampai mana tadi? Kemudian keduanya bertanya. Apa katanya? Siapakah Tuhanmu? Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Gampang nggak jawabannya? Pertanyaannya gampang, jawabannya pun gampang. Tapi nanti kira-kira mampu menjawab nggak? Kok nggak ada yang yakin? Pasti bisa. Hah? Dia akan menjawab sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya ketika di dunia. Bukan berdasarkan IQ-nya, bukan berdasarkan kejeniusannya. Tapi yang menjawab adalah iman dan amal solehnya. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ia menjawab apa? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki
bu'itsa fikum, kata malaikat tersebut, siapa yang diutus kepadamu? Maka orang mukmin akan menjawab, Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Apa jawab orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Quran. Kira-kira kalau dulu nggak pernah baca Quran bisa jawab begini nggak? Nggak akan bisa jawab, nggak tahu mocok. Dia akan jawab, qara'tu kitaballah, aku membaca kitab Allah, Al-Quran. Dan Aku mengimaninya amantu bih, aku mengimaninya. Dan membenarkannya. wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memantapkan orang-orang yang beriman. Ya, Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama. Kemudian terdengarlah suara itu dari langit. Apa kata suara itu? Benarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang diucapkan oleh hambaku. Kalau kata di sini hambaku berarti suara siapa itu? Kemudian apa kata Allah Jalla wa Ala? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrisu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Sudah pernah lihat permadani dari surga? Dihamparkan permadani dari surga. Ojo menin surga. Karpete masjid ae kepingin gluntung bisa. Kepingin tuh pemenek karpete surga. Setelah itu diberi apa lagi? Bukanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju ke surga, kata. Kemudian Berilah ia pakaian dari surga. ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Ya apa kira-kira pakaian surga itu? Hah? Siapa yang jahit, Bu? Karo. Nggak ada penjelasan tentang itu ya. Kalau ibu tahu pakaian di dunia bagus, mesti tanya, tuku nanti jahit dewe, siapa sih jahit? Ya kepo ya. Kalau di sana udah nggak mau tahu, yang penting dapat nikmat dinikmati. Baik, kemudian apa kata Nabi SAW? Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Ifsah lahu, maka diluaskanlah baginya qabrahu, kuburnya, madda basari, yaitu sejauh mata memandang. Luas gak sejauh mata memandang? Kalau dalam riwayat Tirmidzi disebutkan diluaskan berapa? Baik, kembali ke Tirmidzi. Tadi sampai mana Tirmidzi? Ya, sampai hitam kebiruan. Ya, silakan lanjut. Mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ini redaksinya berbeda ya. Kalau tadi ditanya, dia menjawab yaitu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini ditanya, ya ini Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lantas dia ucapkan syahadat. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana dulu dia ucapkan di dunia. Kemudian Kedua malaikat itu berkata lagi,
Kami tahu engkau akan berkata begitu. Berarti ngetes. Aku kan mesti jawab ngono. Ya, karena dia tahu ini orang beriman, pasti jawabannya benar. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Nah, beda kan dengan tadi? Kalau tadi sejauh mata memandang, kalau ini diluaskan kuburnya, panjang dan lebarnya sama. Berarti berbentuk apa? Persegi, bujur sangkar atau persegi. Sama lebar dan panjang. Berapa? Sab'ina zira'an, yaitu 70 hasta. 1 hasta setengah meter. Taruhlah seperti itu. Berarti kalau 70 berapa? 35 meter. Kalau tadi sejauh mata memandang, ini 35 meter. Bertentangan nggak? Tidak bertentangan. Ini menunjukkan apa? Limit yang paling sempit dan yang paling luas. Minimal 70 hasta. Maksimal berapa? Sejauh mata memandang. Kenapa? Perbedaan ini tentu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan mereka saat di dunia. Semakin bertakwa, semakin diluaskan kuburnya. Lantas apa kata malaikat? Wa yunawwiru binurin, dan kemudian diterangi dengan apa? Serta diterangi cahaya. Berarti di tempat itu gelap enggak? Asalnya gelap, kecuali bagi orang mukmin kuburnya diterangi dengan cahaya. Lalu apa kata malaikat? Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Nam, kata malaikat, tidurlah. Dikongkon turu tata. Orang tidur itu ngapain? Istirahat. Orang istirahat itu apa sebabnya? Capek. Orang hidup di dunia itu capek nggak? Capek ibadah nggak? Saya tanya, sholat itu capek nggak? Ibadah itu capek nggak? Capek. Ibu yang bilang nggak capek itu karena yang bicara imannya, ya kan? Aslinya capek nggak? Enak-enak wong turu. As-salatu khairum minan naum. Dibangunin. Waduh, receh pegel ya. Suruh bangun. Siang asyik bekerja, dipanggil hayya 'alas shalah. Enggak lama lagi asar, dipanggil lagi sholat. Enggak lama lagi maghrib, sholat lagi. Enggak lama lagi sholat apa? Itu baru sholat. Belum ibadah yang lain. Ramadan suruh puasa tiap hari. Belum amal ibadah lainnya. Belum hajinya, belum umrohnya. Capek nggak? Baca Qur'annya. Capek nggak? Capek sebetulnya. Makanya orang di alam kubur kalau dapat nikmat, minimal apa? Dia disuruh istirahat total alias tidur. Tapi jenengi menungso gak gelem turu. Ya, apa kata mayit tadi? Mayit itu berkata, apa katanya? Aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli wa ukhbiruhum. Aku pengen kembali ke keluargaku. Aku pengen ngabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini, bahwa dia mendapatkan nikmat. Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Nam, tidurlah kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin katanya. Gimana tidurnya pengantin? Wis lali. Sehari wis tuwa. Pengantin itu tidur nggak ya? Tuh. Ya awalnya nggak tidur, setelah itu kan capek. Tidur nggak? Terasa lama atau sebentar? Terasa lama atau sebentar? Terasa sebentar dulu. Mas, kok wis padang? Kenapa? Karena tidurnya nikmat. Orang kalau tidur nikmat, lama atau sebentar rasanya? Sebentar.
Lihat itu Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah dalam goa. Berapa tahun? 300 tahun ditambah 9 tahun. Begitu Allah bangunkan, kata dia berdialog, tidaklah kita di tempat ini hanya sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena tidurnya nikmat. Padahal sudah 300 tahun, dipikir cuma apa? Sehari. Dia tahunya apa? Begitu keluar bawa koinnya, mau beli roti. Kata pembeli roti, ini duit kuno ini, 300 tahun yang lalu, dari mana? Kaget dia. Langsung dia segera balik kemana? Ke goanya. Akhirnya Allah wafatkan mereka di tempat itu. Allah kubur mereka semua di tempat itu. Takut kalau penguasa saat itu tahu persembunyiannya. Padahal saat itu penguasa sudah ganti menjadi seorang muslim, tapi mereka tetap takut. Itu contoh bahwa orang di alam kubur, di alam barzakh itu terasa pendek. Tapi bagi mereka yang dapat nikmat. Kenapa? Karena disuruh minimal. Kalau nggak seperti syuhada. Kalau syuhada kan tiap hari jalan-jalan kan. Nah, minimal tidur, istirahat total. Nggak sholat, nggak puasa, nggak haji. Emang mau haji kemana? Rugen tayangan berarti. Makanya kita mumpung di dunia itu yang semangat ibadah. Karena nanti kita mati, selesai semuanya. Layani suami, capek-capek isu-isu, dari kopi kelutak, merem-merem dia. Ini dalam rangka mendapatkan ridho Allah melalui ridho siapa? Suami, capek. Begitu loh kadang orang itu gak pengen nikah untuk mendapatkan fadilah itu. Selapo, soro-soro, ya, ngopeni bojo yang isu-isu kok menggawe kopi. Lu itu amal soleh itu, cari ridho Allah melalui ridho suami. Kadang-kadang wis rondo wis males ya, apa golek soro. Ya mungkin oke lah karena dia apa sudah pernah menikah, dia gak pengen menikah lagi. Kalau yang belum menikah jangan sampai punya pikiran, mending membujang aja sampai mati. Enak, gak ngapa-ngapain, cari fadilah. Kalau tidak mencari amal soleh melalui yakni sholat, ibadah seperti Maryam gak pernah punya suami kan? Tapi luar biasa sholatnya, maka carilah fadilah dengan cara apa? Yaitu mencari keridhaan Allah melalui keridhaan suami. Capek, hidup ini capek ibadah. Tapi nanti kita istirahat total. Dan nanti manusia akan dibangunkan, yakni oleh keluarganya yang dicintai. Tidak ada yang mencintai dan dicintainya kecuali Allah. Sehingga Allah nanti akan memerintahkan malaikat Israfil untuk membangunkan mereka dari kuburnya. Maka dia bangkit, bangun dia. Makanya kaget, sopo sing nangeni aku enak-enak turu. Dibangunin. Sudah gak terasa bahwa dia sudah tidur ratusan tahun. Lihat Nabi kita Muhammad dan para sahabat sudah ratusan tahun. Demikian pula orang-orang mukmin yang lain bisa jadi mendapatkan nikmat ini, disuruh tidur sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Ikhwatal iman, para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Inilah nikmat kubur yang setiap manusia harus berusaha untuk mengejarnya dengan amal ibadah yang dilandasi dengan keimanan dan akidah yang benar. Jangan bermimpi untuk mendapatkan nikmat kubur kalau kita tidak memiliki keimanan yang benar, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal saleh. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Nah ini kalau nikmat, bagaimana kalau adab? Baik, kita kembali ke Abu Dawud, riwayat Al-Bara' bin Azib, yaitu tentang azab kubur. Maka tidak ada yang diazab kecuali dua kelompok manusia. Makanya di alam kubur itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama mukmin, kedua kafir, ketiga munafik.
Kalau yang dapat nikmat siapa tadi? Mukmin. Kalau yang disiksa, diadab oleh Allah, dua kelompok, yaitu siapa? Kafir dan munafik. Baik. Kembali kepada riwayat Abu Dawud 4753. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia. Jika seorang kafir yang meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Lantas saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya. Apa kata malaikat itu bertanya? Siapakah Tuhanmu? Marabbuka. Siapakah Rabbmu? Maka dia menjawab. Ia menjawab, ha. Aku tidak tahu. Masa gitu? Kok nyantai banget? Ha. I don't know. Jadi teriakan ha ini teriakan kaget dia. Ya, dia teriak 3 kali. Teriak ini bukan ketawa, ha, bukan. Coba diulangi lagi. Ya, kan biasanya baca puisi. Iya, silakan. Ia menjawab, ha. Belum lulus kelihatannya. Ha! Itu contohnya begitu. Tapi itu ya hanya contoh. Aslinya nggak begitu. Kenapa? Karena teriakan jeritan ini didengar oleh seluruh makhluk. Semua makhluk mendengar jeritan ini, kecuali 2 makhluk yang tidak mendengar. Siapa? Manusia dan jin. Ya, disebut dengan sakolain. Sakolain itu 2 makhluk yang tidak mendengar, jin dan manusia. Berarti hewan mendengar nggak? Malaikat mendengar nggak? Mendengar. Selain kita dan jin yang nggak bisa mendengar. Kenapa kok jin dan manusia? Karena kedua makhluk ini yang diperintah beribadah kepada Allah, yang ditulis pahala dan dosa. Kalau malaikat diperintah ibadah, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dan dosa, karena memang dia adalah tentara Allah. Kalau disuruh tasbih terus, sebelum Allah memerintahkan untuk melakukan yang lain. Kalau dia disuruh sujud, malaikat sujud terus. Karena iman malaikat itu konstan, beda dengan iman kita. Iman kita fluktuatif, naik turun. Makanya 2 makhluk ini yang tidak bisa mendengar azab kubur. Nah, teriakan ini luar biasa. Nabi pernah mengatakan, kalau sekiranya kalian mampu mendengar suara azab kubur, teriakan orang disiksa di kubur, niscaya kalian tidak akan mau mengantarkan jenazah. Kenapa? Takut. Iku omah cedek kuburan minggat kabeh. Seandainya mendengar, dino krungu. Karena nikmat dan azab ini berlaku sampai hari apa? Sampai hari kiamat. Yang dapat nikmat, dia dapat nikmat terus sampai hari kiamat. Yang dapat siksa, dia dapat siksa sampai hari kiamat. Kecuali cuma dikurangi siksanya. Dikurangi kenapa? Karena doa anak yang saleh. Yang kedua, doa saudara-saudara muslimnya ketika ziarah kubur. Atau mungkin sedekah jariah, atau sedekah atas nama orang tuanya yang sudah mati, yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu bisa mengurangi dosa atau siksa. Kalau tidak, terus dia disiksa. Maka dia berteriak kencang. Ini juga diulangi. Ayo. Apa kan sih? Udah, sekali aja. Dia menjawab,
hampir itu. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka kata orang kafir, bagaimana? Dia menjawab, Ya wis gak apa-apa, bisa. udah maksimal Ustaz. La adri, aku tidak tahu. Jadi orang kafir itu nggak banyak jawabannya, cuman satu, aku tidak tahu. Setelah dia teriak 3 kali, dia ucapkan la adri, aku tidak tahu. Karena memang hidupnya nggak pernah tahu dan tidak mau cari tahu, tidak mau belajar agama. Kalaupun dia disampaikan agama kepada mereka, mereka berpaling. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka nggak akan beriman. Lihat kita nih bawaannya udah takut ya, ubiah, waduh, hitam-hitam datang nih. Di bawahnya apa itu? Belakangnya kok besar ya? Jangan-jangan paralon itu. Isinya apa? Astagfirullah. Dia takut, sehingga dia nggak mau belajar. Karena apa? Sudah negatif terhadap Islam, karena sudah termakan dengan doktrin-doktrin sesat. Karena dia melihat Islam bukan sebagai agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, tapi mereka hanya melihat perilaku-perilaku orang Islam yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian apa kata mereka? Lanjut. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ia menjawab. Ia menjawab, aku tidak tahu. Wes dimaklumi. Di kemis di kosong. Baik. Yang ketiga. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepadamu? Apa kata dia? Ia menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Karena mereka di dunia ini sudah negatif kalau mendengarkan kata Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama apabila mereka sudah terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang kafir yang membenci Nabi kita, bahwa Nabi itu digambarkan seperti ini, seperti itu. Sering kan itu kan muncul dalam bentuk ucapan dan gambar-gambar kartun, sering gak itu? Menghina dan mencela Nabi seperti itu. Dan itu rata-rata orang kafir termakan dengan hal-hal seperti itu. Sekalipun sudah dikatakan hujah yang jelas, tapi memang hidayah itu hak siapa? Allah Jalla wa'ala. Beruntung ibu-ibu mendapatkan hidayah. Maka jaga, pertahankan itu. Jangan sampai lepas, jangan sampai mengikuti perilaku mereka, sehingga tertutup hati kita, sehingga susah hidayah, at-taufik, penjagaan, pemeliharaan Allah itu lepas dari kita. Setelah itu terdengarlah fayunadi munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, dia telah berdusta. Padahal memang keadaannya asli seperti itu, dia nggak ngerti. Tapi kenapa dikatakan berdusta? Karena dia telah mendustai Allah, karena dia telah berjanji kepada Allah, tapi dia ingkar janji. Sebelum ruhnya dimasukkan ke dalam jasadnya, ruh-ruh itu disumpah oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, bala syahidna, benar wahai Allah, kami bersaksi. Mereka sudah buat perjanjian kalau dia lahir ke bumi, dia akan menyembah hanya kepada Allah. Tapi begitu lahir, ada yang menyembah matahari, bintang, bulan, gunung, pohon, batu, sapi, dan seterusnya. Berarti dia telah mendustai
perjanjian Allah Jalla wa'ala. Dia telah berbohong. Maka apa kata suara itu? Berilah hamparan permadani. Afrisu minan nar. Hamparkan permadani dari mana? Dari neraka. Gimana ya permadani dari neraka? Isinya adalah api. Lantas apa kata suara itu? Berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar. Beri dia pakaian dari neraka. Kemudian dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban ilan nar. Bukalah pintu menuju ke neraka. Berapa pintunya? Kalau tadi buka pintu surga, ada berapa pintu surga? Ada 8. Kalau pintu neraka ada berapa? Ada 7 pintu. Maka dibukakan salah satu. Bisa jadi semuanya dibukakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya bertumbuhan. Iya, disempitkan kuburnya sehingga tulang belulangnya hancur remuk. Kemudian dia disiksa. Apa bentuk siksanya? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu. Iya, dia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi apa? Abkamu ma'ahu a'ma wa abkam, yaitu dalam kondisi a'ma, buta. Kemudian dalam kondisi apa kedua? Disiksa dengan bisu. Coba, bisu sama buta, nggak bisa lihat, mau ngomong nggak bisa. Berarti cuman sekedar apa dia? Cuman denger aja, ya. Tapi dia nggak bisa lihat dan dia nggak bisa ngomong karena bisu. Dia hanya bisa mendengar dan itu pun tidak ada artinya. Yang kedua, dia dibelenggu. Dan yang ketiga, dia dipukul dengan satu pukulan. Apa katanya? Disiksa. Lanjut. Disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Ma'ahu, maka dia disiksa dengan apa? Mirzabatun min hadidin, sebuah palu besi, palu godam yang terbuat dari besi. Yang apabila palu itu duriba biha jabalun, sebuah gunung dipukul dengan palu dari besi itu, maka dia akan hancur menjadi debu. Dahsyat enggak? Berarti ada malaikat yang diberi bekal apa? Yang dipegang apa? Berarti sudah 2 sifat, ya kan? Tadi warnanya sudah, dan dia pegang apa? Mirzabah min hadid, yakni palu yang terbuat dari besi. Cuman orang kafir itu kadang nyelimurkan supaya nggak yakin dengan malaikat mungkar nakir yang berbekal palu. Dibuatlah film Thor. Tahu Thor? Tako anakmu naik haru. Seakan-akan yang hebat itu apa? Thor. Huluk aja nggak kuat ngangkat palunya kan? Padahal itu bohong, dusta. Malaikat yang dibekali palu siapa? Mungkar. Dan palu ini luar biasa dahsyatnya. Dan palu ini disiksakan kepada orang kafir. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Apa yang terjadi? Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib. Iya. Yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib. Seluruh makhluk yang ada di negeri, seluruh muka bumi ini, baik di timur maupun di barat, mendengarkan yakni suara siksa tersebut.
illa tsaqalain, kata Nabi, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Dan akhirnya fayasiru turaban, akhirnya dia diapakan? Dan dia hancur menjadi debu. Dia hancur menjadi debu, kemudian dihidupkan lagi, dipukul lagi, dihidupkan lagi, dipukul lagi, begitu seterusnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau sekali pukul jadi debu masih lumayan ya, selesai urusan kan? Tapi ini tidak, dipukul terus, disiksa sampai hari kiamat. Kalau benar-benar ini didengar oleh manusia, orang takut nggak? Masjid rame nggak? Sholat subuh kayak sholat apa? Oh, gak kamat ini masjid apa ini? Paling ngomai mau dibongkari, ditadil masjid. Kenapa? Karena dahsyatnya siksa kubur. Itulah ujian dunia. Nggak ada orang yang bisa mendengarkan azab kubur kecuali Nabi yang pernah mendengarkan. Ikhwatal iman, aizakumullah. Ini siksa orang kafir. Mukmin dapat nikmat, kafir dapat siksa. Yang satu lagi siapa yang dapat siksa? Munafik. Munafik itu Muslim atau Muslim dia. Cuman sebetulnya dia menyimpan kekafiran dalam dirinya. Makanya munafik itu didefinisikan idharul iman, menampakkan keimanan, wa ibtanul kufri, menyembunyikan kekufuran. Ketokane tok penampilannya Muslim, jenenge Islam, KTP ini Islam, pakaian Islam, tapi benci kepada Islam, ada nggak? Ada. Pengajian tak seneng, dibubar, bermojok, aliran sesat. Nah, yang melarang-larang begitu orang kafir atau bukan? Muslim. Ya, kadang juga benci kepada ajaran Islam. Wah, ajaran Islam ini tidak seperti ini. Ini sudah ketinggalan zaman, harus kita amandemen. Dirubahlah itu hukum-hukum Allah. Wah, Islam ini bukan seperti ini. Itu Islam yang datang dari Arab. Kalau kita kan orang Indonesia, namanya Islam apa? Nusantara. Yang ngomong begitu Muslim atau enggak? Muslim. Karena Islam yang dari Arab itu penjajah katanya. Dia mengatakan begitu. Ada enggak seperti ini? Ada. Semakin banyak setiap hari. Makanya kita nggak usah ikut-ikut. Hati-hati dengan subhat-subhatnya. Mereka rata-rata orang pintar-pintar. Secara akademik, gelarnya jangan tanya. Yang terpenting di sini ada bagaimana mereka ini punya integritas. Yakni semua harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan akal pikiran dia. Makanya ada Islam liberal yang mengatakan salah satunya statement mereka apa? Bahwa semua agama apa? Sama, nggak apa-apa, semua agama sama, mengajarkan kebaikan, tujuannya satu kok, surga. Ini paling berbahaya. Kenapa? Orang mau masuk Islam nggak jadi. Ada orang Hindu mau masuk Islam, ada orang Nasrani mau masuk Islam, nggak jadi. Hanya karena Islam Nusantara ini yang mengatakan bahwa semua agama sama. Islam liberal kan ini kan? Nggak usah masuk Islam, tetap aja agama ini semua sama kok. Nggak jadi dia masuk Islam. Kenapa? Dia anggap bahwa semua agama sama. Ini menghalangi dakwah itu, seburuk-buruk manusia ini. Kuatal iman, aizakumullah. Nah, sekarang bagaimana orang munafik ini nanti kelak mendapatkan akibat dari apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan dalam hidup ini? Baik, sekarang ke Tirmidzi. Siapa yang baca Tirmidzi? Nah, sekarang balik ke Tirmidzi, yaitu riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah. Ya. Setelah di situ disebutkan tidurlah, maka tidurlah dia sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala membangunkannya. Kemudian kalau mayit itu, lanjut. Kalau mayit itu orang munafik,
Nah, di sini disebutkan mayit itu munafik. Maka apa yang dia ucapkan? Maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Panjang enggak? Panjang enggak jawabannya? Kalau orang kafir cuma satu, la adri. Kalau bahasa kita, mboh. Malaikat dilok mboh ya mangkel ya, makanya digrekno pisan. La adri. Tapi kalau munafik jawabannya panjang. Kenapa? Karena dia Muslim, karena dia pernah belajar Islam, pernah belajar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama, tapi keblinger. Makanya dia masih bisa ngeyel. Jawabannya panjang. Kata dia ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawabnya nyelimur. Sami'tu yaqulun nasa kada wa kada wa aqulu kada wa kada. La adri. Aku mendengar orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu jawaban orang munafik. Berarti dia ini mengikuti pendapat, mengikuti perkataan orang, tidak punya ilmu, tidak punya prinsip ketika dia hidup di dunia. Terombang-ambing karena dia tidak berpegang kepada tali agama Allah. Hidupnya hanya apa? Ngikutin orang. Hidupnya apa? Nek cari wong Malang anut grup yuk. Hidupnya hanya apa? Ikut-ikutan. Mun ring Madura ngocak norok bun. Baru. Minyak ring Madura. Loh, tapi Madura. Enggak, saya ini Surabaya asli. Cuman kan daerah saya di utara kan JMP kan banyak orang Madura. Dekat Kalimas sana, Petean itu. Ya. Kebalen, ya dekat. Oh, Kebalen banget. Ya. Jadi hanya ikut-ikutan hidupnya. Makanya dia katakan, sami'tu yaqulun nasa kada wa kada. Aku mendengarkan orang mengatakan demikian demikian. Wa aqulu kada wa kada. Dan aku mengatakan begini dan begitu. La adri, aku tidak tahu. Setiap kali ditanya man rabbuka, jawabnya seperti itu. Wa man nabiyuka, jawabnya sama. Wa ma dinuk, tetap dia menjawab seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat pada nakir? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan pada bumi, jepitlah dia. Ini baru pertama, ya, dia dijepit sampai hancur tulang belulang remuk. Maka bumi, lanjut. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk, dan dia terus menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah Azza wa Jalla membangunkannya dari tempat siksaannya itu. Berarti siksanya terus atau berhenti? Terus sampai hari kiamat. Baik. Coba di riwayat Bukhari, yaitu dari Anas bin Malik. Saya carikan di sini, itu Bukhari. Belum punya kan Bukhari? Ya, saya bukakan di sini Bukhari. (1252) insya Allah. Satu dua lima dua. Ini versi digital ya. Nanti kalau versi yang buku itu nanti beli yang Pustaka As-Sunnah. Pustaka As-Sunnah itu terjemahan penerbit Pustaka As-Sunnah ada sekitar 5 jilid. Nah itu lengkap, persis seperti nomor asli. Ya. Silakan dibaca di atas. Silakan. Telah menceritakan kepada
Ayasi telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id berkata, dan telah berkata padaku Khalifah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu taala anhu. Dari siapa ini? Anas. Kalau pertama tadi dari siapa? Al-Bara' bin Azib. Yang kedua dari Abu Hurairah. Yang ketiga ini di Bukhari dari Anas bin Malik. Kemudian dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jika suatu jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, dia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Ya, sama seperti yang di mana tadi? Abu Dawud. Maka akan datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya berkata. Apa kata kedua malaikat itu? Apa yang kamu komentari tentang laki-laki ini? Iya, ditanya tentang apa? Nabi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya satu saja wakil dari 3 pertanyaan. Karena standarnya itu 3. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Tentang Allah, ya, tentang Nabi dan tentang agama. Hadis ini cuma mencantumkan salah satu saja. Bukan berarti cuma satu, tapi semuanya akan ditanyakan nanti. Bahkan malaikat itu kadang bertanya dengan pertanyaan di luar pertanyaan yang baku. Karena malaikat itu makhluk berakal. Dia kadang berimprovisasi, menanyakan perkara-perkara yang bukan pokok dari pertanyaan itu. Kadang dia bertanya, bagaimana keadaanmu ketika mati? Maka mayit mengatakan, aku mati dalam keadaan Islam, katanya. Karena dia makhluk berakal. Juga pernah bertanya tentang apa? Coba dibuka Ibnu Majah. Ini salah satu pertanyaan di luar yang baku. Jilid 3 nomor 3462. 3462. Saya juga bukakan di sini nanti. Tiga, 4, 6, 2. Jilid 3 ya. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga dari siapa? Abu Hurairah. Terus Beliau bersabda. apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ketika mayit masuk ke dalam kubur, maka mayit seorang yang saleh akan didudukkan di dalam kuburnya tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran. Lalu akan dikatakan kepadanya. Apa katanya? Bagaimana keadaan akhir hayatmu? Fima kunta. Bagaimana akhir hayatmu di dunia? Ya apa matimu? Kalau bahasa kita. Gimana akhir hidupmu di dunia? Maka mayit itu menjawab dengan kalimat apa? Dia akan menjawab, aku dalam keadaan Islam. Kuntu fil Islam. Aku mati dalam keadaan Islam. Bukankah itu perintah Allah untuk menjaga ketakwaan? Wala tamutunna illa wa antum. Jangan kalian mati kecuali dengan sebagai seorang muslim membawa Islam. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah lelaki ini? Ia menjawab, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah datang menemui kami dengan membawa ayat-ayat dari Allah
dan kami pun mempercayainya. Iya, ini standar atau tidak? Standar atau tidak? Standar, yaitu tentang apa? Tentang Nabi. Kalau pertama tadi bagaimana akhir hidupmu? Standar atau tidak? Hah? Enggak. Itu tidak standar. Fima kuntu fil Islam. Aku mati dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, bagaimana akhir hayatmu? Ini kan nggak ada konteks dengan Allah, Rasul dan agama kan? Cuma nanya keadaan aja. Padahal malaikat tahu atau tidak sebetulnya dia mati dalam keadaan apa? Tahu nggak? Tahu. Karena data udah di tangan. Malaikat itu sudah tahu siapa yang akan ditanya. Database-nya sudah ada. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat Allah? Nah, ini standar atau tidak? Ini tidak standar, Ibu. Hal ra'aitallah? Apakah kau pernah melihat Allah? Ya memang tidak. Tapi kalau akidahnya nggak benar, dia bisa katakan, kalau gua mah belum kan. Dulu ada nabi yang udah pernah lihat Allah. Ketika Isra dan Mi'raj, nabi siapa? Nah, kenapa? Karena tidak diberitahu bahwa nabi atau tidak mau mempelajari bahwa Rasul tidak pernah melihat Allah, sekalipun berhadapan langsung dengan Allah, berdialog, tapi nabi tidak pernah melihatnya. Nabi hanya berbicara langsung, tapi tidak pernah melihatnya. Demikian pula Nabi Musa ketika di mana? Gunung Tur Sina. Karena memang Allah itu tidak pernah bisa dilihat dalam kehidupan dunia ini. Karena Allah punya hijab. Apa hijabnya? Baik, burung ngerus ya. Saya bukakan di Muslim nomor 146. Nabi pernah mengajarkan kepada kita, dan Allah mengajarkan kepada kita semua melalui lisan nabinya tentang 4 perkara. Silakan. Dari Abu Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, memberikan 4 kalimat, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah tidur dan mustahil dia tidur. Iya, Allah tidak akan pernah tidur dan mustahil Allah itu tidur. Bahkan ngantuk pun tidak. La ta'khuduhu sinatu. Terus Ia kuasa menurunkan timbangan amal dan menaikkannya kepadanya. Dialah Allah yang menetapkan tinggi rendahnya amal ibadah seseorang. Manusia hanya lihat dohirnya. Terus dinaikkan, dilaporkan amal malam sebelum amal siang, dan amal siang sebelum amal malam. Iya, Allah menerima amal di waktu malam pada siang harinya, dan menerima amal siang di waktu malamnya. Nah, yang keempat, tirainya adalah nur. Menurut riwayat Abu Bakar adalah nar. iya, apa nur? Cahaya. Hijabuhu an-nur. Tirainya adalah cahaya. Hijabnya adalah cahaya. Jadi Allah itu tertutup dengan hijabnya, yaitu apa? Cahaya. Jika hijab atau tirai itu dibuka, apa yang terjadi? Yang andai kata dia menyingkapnya, tentu keagungan zatnya akan membakar makhluk yang dipandangnya. Kalau betul-betul dibuka sekarang, kira-kira bagaimana makhluk? Habis nggak? Habis. Kalau betul-betul dibuka. Makanya saat dalam kehidupan dunia ini Allah nggak akan buka tirai itu. Makanya kita nggak akan bisa melihat Allah. Orang Yahudi pernah sempat minta nggak supaya melihat Allah? Dihabisin mereka. Cuman Allah memaafkan mereka. Mereka dihidupkan lagi.
Nanti ada saatnya Allah membuka hijabnya ketika dalam kehidupan akhir. Itu pun hanya untuk orang-orang mukmin. Orang kafir gak akan pernah melihat Allah. Orang munafik gak akan pernah melihat Allah. Hanya mukmin. Kenapa? Karena melihat Allah itu kenikmatan tertinggi. Surga itu penuh dengan nikmat. Makan sepuasnya, berpasangan sepuasnya. Tapi semua itu gak ada artinya, lewat jika dibandingkan dengan melihat wajah Allah. Karena itu kenikmatan tertinggi ya. Jadi kita harus memahami tentang Allah. Ya sebetulnya ini pertanyaan yang berkaitan dengan Allah. Makanya kita harus pelajari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma, nama-nama Allah, wasifatuhu, dan sifat-sifat Allah. Makanya ketika kita ditanya dengan pertanyaan di luar yang baku, kita mampu menjawabnya. Termasuk pertanyaan tadi, malaikat mengatakan, hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Apa jawab orang mukmin? Duh, ditutup. Apa jawaban orang mukmin? Maka ia menjawab, Apa jawabnya? tidak layak seorang untuk melihat Allah. Ma yambaghi li ahadin ayyarallaha. Tidak layak bagi siapapun melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena nggak layak. Sekalipun dia nabi, sekalipun dia rasul. Ini contoh pertanyaan. Kadang di luar apa? Standar. Makanya pelajari agamanya dengan baik. Belajarlah ilmu syar'i. Ilmu syar'i meliputi ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang agama. Pelajarilah ilmu tentang Allah. Bagaimana rububiyahnya, uluhiyahnya, asma, sifat-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Pelajari itu. Itu ilmu pokok. Dan itulah yang akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. Malaikat gak akan pernah bertanya, bahasa Inggrismu piro nilainya, matematikamu dulu dapat berapa. Tidak akan bertanya tentang ilmu kimia kita, tentang ilmu sipil kita, tentang ilmu teknologi kita. Gak akan ditanya. Yang ditanya tiga: Allah, Nabi, agama. Dan agama ini terbagi menjadi tiga tingkat: Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Pelajari tiga martabat tingkatan agama ini. Kenapa? Karena itulah yang akan ditanya oleh malaikat. Dan kita persiapkan untuk itu. Maka orang yang mampu menjawab pertanyaan itulah orang yang sukses. Di dunia sukses, punya segala hal. Begitu ditakoi, kaisar jawab, sukses atau enggak? Pemekabeh diantemi malaikat. Itu bukan orang sukses. Sukses itu kalau kita mampu menjawab pertanyaan malaikat. Keluar dari alam dunia ini, masuk ke alam barzakh dengan membawa iman, membawa ketakwaan. Baik. Kembali kepada tadi, riwayat siapa ini? Di mana tadi? Riwayat Ibnu Majah, ya. Ya ini, maka mereka akan menjawab, tidak layak seseorang itu melihat Allah. Baik, para ibu saudara sekalian, karena waktu tidak memungkinkan, udah lewat ini ya. Iya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sudah mencukupi untuk bahasan judul dan tema kita pada hari ini. Selanjutnya saya berikan waktu kesempatan, ya, mungkin tanya jawab singkat saja. Satu, ya, satu, dua. Baik, silakan nomor satu dulu. Orang beriman yang masih ada dosa, apakah diazab sampai kiamat juga? Ya.
Secara umum disebutkan dalam beberapa hadis yang kita pelajari bahwa siksa itu terjadi sampai hari kiamat. Ya, riwayatnya tadi mana? Tirmidzi kan? Tirmidzi 1071 tadi. 1071. Yaitu maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk dan ia terus menerus di dalam siksa tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksanya, yaitu dibangkitkan di padang mahsyar. Tirmidzi 71. Ini tadi yang kuning, baca di situ. Ini bagi siapa? Kalau mayit itu orang apa? Munafik. Nah, bagaimana dengan orang mukmin tapi dia melakukan dosa? Nah, kalau nanti dia dimintakan ampun oleh orang yang masih hidup, maka siksanya itu akan diringankan. Ketika orang yang di dunia itu senantiasa mendoakan, baik itu keluarganya ataupun orang lain yang selalu mendoakan, maka siksanya akan diringankan. Bisa jadi habis, maka dia ditidurkan sampai hari ya. Kan minimal nikmat itu apa? Tidur itu minimal. Untuk mendapatkan keliling surga kan nggak mungkin kecuali para syuhada. Makanya disitulah pentingnya doa untuk ahli kubur. Berdoa. Kalau itu orang tua kita, ucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau itu orang lain, atau bisa juga untuk kedua orang tua kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Atau setiap kita ziarah kubur, kita ucapkan dengan mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat dalam posisi berdiri, assalamu ala ahli diyar minal muslimina wal mu'minin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera wahai para penghuni rumah ini, baik orang mukmin maupun muslim. Semoga Allah merahmati kalian semua. Rahmat di situ apa? Ampunan. Wa yarhamullahu, semoga Allah merahmati kalian, baik yang dahulu maupun yang akan datang, dan aku pun tidak lama lagi akan menyusul kalian. Jadi kita antri. Nah, ini perkara-perkara yang bisa meringankan siksa. Termasuk juga amal jariyah. Termasuk sodako dari keluarganya untuk ahli kubur. Nah, kalau dibiarkan, gak dimintakan ampun, ya dia tetap disiksa terus. Nah, kemungkinan dia disiksa karena dosa. Di samping mungkin karena dosa besar, termasuk juga dosa kecil. Oleh karena itu yang akan datang, kita akan pelajari sebab-sebab siksa kubur dan bagaimana menghindarinya. Belum atau sudah? Wah, itu nanti berurutan ya. Apa sing garai wong disiksa iki? Harus tahu perkara-perkara itu dan bagaimana cara menghindarinya. Baik. Pertanyaan kedua, silakan. Iya. Berarti menko ain tanya. Alhamdulillah, iku jenenge tak jawab sak gurunge takon. Ya, tak ganti satu pertanyaan. Silakan. Adakah tuntunan kalau memang mendatangi atau ziarah ke kubur itu kemudian kita membacakan doa di maksudnya di makam itu untuk yang meninggal itu? Adakah tuntunan seperti itu? Apakah memang ada yang begitu atau memang kita bisa untuk melakukan itu di rumah, tidak harus datang ke makam atau ada riwayat gitu? Ya, baik. Berdoa untuk ahli kubur itu bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Di rumah bisa, dari rumah bisa, dari masjid bisa. Datang ke kuburan pun juga bisa. Cuman segi positifnya kalau kita datang ke kuburan, bukan hanya berdoa tapi juga zikrul maut, mengingat ya Allah, biyen koncoku ya Allah gagai sugimi omane saambrah-ambrah ya.
Ya, saiki omahe sak meter kali rong meter. Itu mengingat mati. Baik itu kuburan orang mukmin maupun kuburan kafir. Kuburan orang kafir beda lagi ya. Wah, piye cek sombong iki. Begedut ya. Deloken saiki. Ya, dia sekarang jadi tanah. Jadi untuk mengingat apa? Mati. Di samping mengingat mati, kita juga mendoakan ahli kubur. Nah, cuman yang dibaca yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi tadi itu. Kalimat assalamu ahlad diyar, assalamu ala ahli diyari. Salam sejahtera wahai para penghuni rumah ini. Itu semua yang ada di situ kena semua. Makanya jangan punya pikiran pengen punya kuburan khusus. Kadang ada kuburan khusus dia pengen dikubur di situ. Di tempat khusus orang lain nggak ada. Kenapa? Kalau kita dikubur di kuburan khusus, nggak banyak yang datang. Kalau kita dikubur bersama kaum muslimin di makam Islam, banyak yang datang nggak? Banyak yang mendoakan nggak? Ketika orang mau masuk, dia berdoa, terkena dengan doa itu, maka dikurangi dosanya, diringankan siksanya. Kalau di makam khusus, kuburan khusus, paling yang datang siapa? Keluarga. Itu pun kalau mendoakan. Ya, kalau nggak mendoakan, selesai. Nggak akan pernah terkurangi itu dosa dan siksanya. Maka jangan kita berwasiat, aku kubur nanti nih dewean dulu. Sopo sing ndongakno. Nggak ada yang datang di tempat itu, karena itu makam pribadi, kuburan pribadi atau keluarga. Ya, jadi doa itu yang masih memungkinkan untuk didapatkan oleh ahli kubur. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi tentang ahli kubur sudah jelas. Itulah yang kita baca. Doa sholat jenazah, doa secara umum yakni untuk orang tua, doa secara khusus untuk ahli kubur ketika kita berkunjung di makbarah atau kuburan, jelas. Maka ucapkan doa-doa yang diajarkan Nabi yang maksur dari beliau. Nah sekarang contohnya, Nabi pernah nggak kirim Fatihah kepada ahli kubur? Ya kita mencontoh Nabi begitu aja. Simple nggak? Agama itu simple, dari Allah melalui lisan Nabi. Bagaimana Nabi berucap, bagaimana Nabi berbuat, ya kan? Walaupun mayoritas sekarang kan orang melakukan itu, maka berdoalah kepada Allah. Kita ucapkan doa itu secara spesifik, ya Allah ampunilah saudara kita fulan misalnya, itu lebih bagus. Kalau kirim itu kirim apa? Kirim pahala dari sedekah, mungkin masih bisa karena ada dalilnya. Kalau kirim bacaan tidak ada contohnya. Yang benar bukan kirim doa apa? Berdoa. Bukan kirim doa. Berdoa untuk ahli siapa? Kubur. Berdoa untuk ahli kubur. Diperintah oleh Nabi. Nabi mengajarkan itu. Bahkan Nabi diajak malaikat Jibril pergi ke makam Baqi untuk mendoakan para penghuninya di situ. Nabi mencontohkan seperti itu. Maka bacalah doa-doa yang diajarkan Nabi. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi. Kewalahan kita sebetulnya kalau kita mengamalkan. Kenapa kita harus cari yang lain? Kita cukupkan yang datang dari Nabi. Selesai. Iya kan? Kalau kita kan biasa ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Khususan ila ruhi Abu Jundi. Loh, ya tak apa-apa ngomong-ngomong. Ya, jadi begitu. Kita mencukupkan doa yang diajarkan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah mengajarkan, ya kita memilih apa yang diajarkan oleh beliau. Ya, gitu. Kalau ada orang melakukan seperti itu, terserah itu keimanan mereka seperti itu. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, udah selesai. Ya, udah cukup sebetulnya. Baik, saya pikir cukup. Insya Allah kita akan bahas yang akan datang tentang sebab
kenapa orang disiksa dalam kuburnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.